Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai dua kategori guru honorer yang tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi dua guru honorer ini bisa dibilang tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek sehingga dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, siapa saja mereka? Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Dua guru honorer yang tidak bisa mengikuti ujian kompetensi P3K di tahap yang pertama. Kita lihat yang nomor 1. Guru honorer yang tidak mengunggah salah satu dari 4 dokumen yang dipersyaratkan. Nah, jadi bagi guru honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021, ini diwajibkan mengunggah dokumen ataupun berkas teman-teman, yaitu 4 berkas yang wajib diunggah. Yang pertama adalah KTP, kemudian yang kedua scan ijazah asli, kemudian yang ketiga adalah scan transkrip nilai asli, kemudian yang keempat adalah unggah pas foto background merah. Nah, ini dia teman-teman 4 dokumen yang wajib diunggah oleh guru honorer. Yang pertama yaitu kartu tanda penduduk atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Nah, ini dia teman-teman, jika sudah mengunggah seperti ini maka sudah benar. Kemudian selanjutnya yaitu scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, ini dia teman-teman, scan ijazah asli. Kemudian selanjutnya adalah scan transkrip nilai asli. Kita lihat. Nah, ini dia teman, scan transkrip nilai asli. Kemudian selanjutnya pas foto dengan latar belakang merah. Kita lihat. Nah, ini dia teman. Dan jika teman-teman sudah mengunggah 4 dokumen ini dengan baik dan benar dan terlihat jelas, maka kemungkinan besar teman-teman akan dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Karena poin penting seleksi administrasi ini ada di poin ini teman-teman, yaitu diunggah berkas, yaitu berkaitan dengan dokumen yang dibutuhkan. Dan apabila ada kesalahan nama di biodata dan lain sebagainya, ini nantinya bisa diperbaiki setelah teman-teman dinyatakan lolos ASN P3K. Nah, jadi ketika pemberkasan nantinya, nama yang salah tersebut bisa diperbaiki kembali. Nah, jadi yang paling penting ini di bagian ini ya teman-teman, yaitu di bagian persyaratan ataupun dokumen yang diunggah. Jadi seperti itu, jika teman-teman sudah mengunggahnya dengan benar, maka kemungkinan besar akan lolos seleksi administrasi. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer yang tidak menyelesaikan pendaftaran sampai resum akhiri proses pendaftaran terakhir tanggal 26 Juli 2021. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah melakukan pendaftaran tapi tidak mengklik akhiri proses pendaftaran sebelum tanggal 26 Juli 2021, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi P3K. Karena apa? Karena pendaftaran setelah tanggal 26 Juli ini sudah tidak diterima teman-teman, ataupun pendaftaran sudah ditutup. Jadi bisa dipastikan teman-teman tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi itu dia teman-teman, dua kategori guru honorer yang dipastikan tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Dan berikut adalah skema di ujian seleksi P3K tahap yang pertama teman-teman. Kami misalkan di Kabupaten Noah, ini misalkan di Kabupaten Noah, di sini ada 2 SD, yang pertama SDN Gayam dan SDN Botolinggo. Di SDN Gayam ini membuka 3 formasi guru kelas dan 2 guru honorer yang mengajar di sana, yaitu Lukman dengan ijazah S1 PGSD dan Lanlan dia memiliki ijazah S1 PGSD. Sedangkan di SDN Botolinggo ini tidak membuka formasi dan ada 2 guru honorer yang mengajar di sana, yaitu si David S1 PGSD dan juga si Aril dia memiliki ijazah S1 PGSD. Nah, jadi berdasarkan aturan yang pertama, jadi guru honorer yang mengajar di SDN Gayam ini yaitu si Lukman dan si Lanlan, karena dia memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di SDN Gayam, maka wajib guru honorer tersebut mendaftar di SDN Gayam tersebut. Nah, jadi si Lukman dan si Lanlan ini wajib mendaftar di SDN Gayam karena tersedia formasi yang linier. Nah, jadi otomatis si Lukman ini akan mengunci satu formasi di SDN Gayam ini, kemudian si Lanlan juga akan mengunci satu formasi di SDN Gayam ini.
Nah, jadi seperti ini teman-teman, aturan yang pertama. Kemudian kita lihat aturan yang kedua. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, jadi jabatan guru kelas yang sudah dilamar oleh si Lukman dan juga si Lanlan ini, jabatan ini sudah tidak bisa dilamar oleh pelamar dari sekolah lain, teman-teman. Jadi ini sudah miliknya si Lukman dan juga si Lanlan. Jadi jika ada guru honorer yang dari sekolah lain ingin melamar ke SDN Gayam, maka sudah tidak bisa menempati jabatan yang sudah dilamar tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk poin yang nomor 2. Dan ini sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian kita lihat aturan yang ketiga. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini di SDN Botolinggo kan tidak membuka formasi. Nah, jadi berdasarkan aturan yang ketiga tadi, ini maka guru honorer yang mengajar di SDN Botolinggo ini bisa mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi seperti itu. Jadi si Ariel dan si David ini bisa mendaftar ke sekolah lain. Nanti ketika mendaftar di SSCN, maka si David dan si Ariel nanti memilih sekolah yang muncul di portal tersebut. Nah, jadi sekolah mana saja yang muncul di portal tersebut, maka dia tinggal memilih saja ingin mendaftar di mana. Jadi seperti itu teman-teman untuk kasus si David dan si Ariel. Karena di sekolah induknya tidak membuka formasi. Kemudian selanjutnya ada ketentuan baru dalam surat edaran Kemenpan RB tersebut, teman-teman. Kami sudah menuliskannya di sini. Kita lihat. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia lebih dari satu dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, jadi ini jika formasinya lebih, teman-teman, lebih dibandingkan guru honorer yang mengajar di sana. Nah, kasusnya ini sama seperti SDN Gayam, teman-teman, yang mana di SDN Gayam ini ada satu formasi yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari SDN Gayam karena guru honorernya ini hanya 2, teman-teman. Jadi formasi yang satu ini masih belum ada pelamarnya. Nah, berdasarkan poin yang nomor 1 ini, maka formasi yang ketiga ini bisa dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, jadi kasusnya si David dan si Ariel ini bisa mendaftar ataupun bisa melamar ke jabatan yang ketiga ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk ketentuan poin yang nomor 1 ini. Kemudian kita lihat ketentuan poin yang nomor 2. Pelamar dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok A, kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian yang B, kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, jadi berdasarkan aturan yang nomor 2, ini dalam satu sekolah ini ada 2 kelompok, teman-teman. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ini dia, teman-teman. Ini adalah kelompok yang pertama, yaitu pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, yaitu dari SDN Gayam tersebut. Nah, ini untuk yang kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua yaitu, nah ini dia teman-teman, kelompok yang kedua di jabatan yang ketiga, yaitu berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ada 2 kelompok. Nah, jadi 2 kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2 ini bersaing di kelompoknya masing-masing, teman-teman. Jadi kelompok 1 ini bersaing di kelompoknya masing-masing. Ya, bagaimana supaya dia bisa lolos passing grade. Begitu juga di kelompok yang kedua ini, teman-teman, yaitu si Ariel dan si David ini bersaing bagaimana supaya bisa merebutkan satu formasi di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bersaing dan nantinya diambil nilai yang tertinggi, yang lolos passing grade dan nilai yang tertinggi. Jadi seperti itu. Ini mengacu pada Permenpan RB nomor 28 pasal 30. Yaitu diambil nilai yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk menentukan siapa yang berhak lolos di formasi tersebut. Kemudian kita lihat aturan yang ketiga yaitu dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, misalkan teman-teman, ini misalkan si Lukman ini kan sudah memiliki satu formasi di jabatan guru kelas di formasi yang pertama ini. Nah, misalkan si Lukman ini tidak lolos passing grade, maka guru honorer yang berada di kelompok kedua ini tidak bisa mengisi formasi yang sudah diisi Lukman ini, teman-teman, walaupun si Lukman ini tidak lolos passing grade. Misalkan di sini si David lolos passing grade dan juga si Ariel ini misalkan lolos passing grade. Dan ternyata si David ini memiliki nilai yang lebih tinggi.
Nah, otomatis kan si David akan menempati formasi di formasi yang ketiga ini teman-teman, di kelompok yang kedua. Nah, sedangkan si Ariel karena dia kalah perankingan tapi lolos passing grade, maka si Ariel ini tidak bisa mengisi formasi di formasi 1 ini teman-teman, walaupun si Lukman ini tidak lolos passing grade. Jadi seperti itu aturannya untuk penentuan kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi formasi yang kosong karena guru honorer si Lukman ini tidak lolos passing grade, maka formasi ini nanti akan terbuka kembali di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu teman-teman untuk aturan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pan-RB. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.